يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وقد أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وقد جاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وقد بلغ البلاغ المبين فجزا الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mendengarkan wasiat yang disampaikan dari Jumat ke Jumat, yang mana ini adalah wasiyatun lil awwalin wal akhirin, wasiat bagi orang-orang yang akan datang, begitu pula wasiat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang terdahulu, yaitu wasiat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Dan Rasulullah memberikan isyarat, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. At-taqwa itu tempatnya di sini. At-taqwa, takwa adalah tempatnya di hati kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detik demi detik kita lalui hidup ini, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu ke minggu, kemudian dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita betapa sadar betapa banyaknya kekurangan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, filosofi di saat kita mencoba memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fasjud waqtarib, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat kata para ulama, jika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita sujud, kita menurunkan kesombongan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memuji Allah dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dari semua ibadah yang kita lakukan, kita yakin betul bahwa kita banyak mengalami kekurangan, banyak mengalami futur dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dari hadisnya yang sahih, yang sebagian ulama mengatakan ini adalah perkataan yang sampai kepada sahabat yang mulia Qatadah.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, seluruh bani Adam, anak cucu Adam, khata'un. Rasulullah mengatakan khata'un, kalian itu sering berbuat salah. Anak cucu Adam sering berbuat salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kata-kata al-khati'un. Al-khati'un yang berbuat salah sekali, tidak. Tapi satu kesalahan demi kesalahan kita lakukan. Dan Rasulullah mengisyaratkan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah tersebut adalah mereka yang tawwab, bukan taib, bukan taibun yang hanya bertobat sekali saja setelah itu lupa kepada Allah, tapi dia tawwab dengan sighah mubalaghah yang mengartikan betul-betul dia sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia melakukan dosa, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu fastaghfiru rabbahum, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertanya kepada hati kecil kita, apakah kita memiliki dosa atau tidak, maka hati kecil kita mungkin akan berkata, iya, kita memiliki dosa. Lalu jika kita bertanya lagi, apakah dosa yang kita miliki banyak atau sedikit, maka di antara kita ada yang pasti tidak akan berani mengatakan dosa saya sedikit, ya Allah. Pasti kita akan mengatakan dosa saya banyak, ya Allah. Jika ditanya lagi banyak atau banyak sekali, pasti kita akan menjawab, ya Allah, dosa saya banyak sekali, ya Allah. Itulah kenapa ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan hut, maka Nabi Yunus alaihi salam mengatakan, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus mengakui, saya termasuk orang zalim. Bahkan Nabi Adam juga mengatakan, rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami, ya Allah. Inilah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya termasuk hamba Allah yang zalim. Bukan berarti seseorang malah mengakui bahwa dirinya orang yang saleh, inni kuntu minas salihin. La, tidak. Tapi kita harus merendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang senang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, jika kalian tidak berbuat dosa, maka kalian akan digantikan oleh kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni dosa mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan manusia di surat Qaf, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh mereka, bahkan kami lebih dekat dari urat leher mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala loncat sekitar 2 ayat. Allah mengatakan, wajaat sakratul maut bil haqq. Ketika datang sakratul maut dengan betul-betul datang. Dzalika ma kunta tahid. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sampai cerita seseorang sudah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika sudah ditetapkan jahanam bagi orang-orang yang pantas masuk jahanam, dan ada orang-orang yang masuk surga. Allah mengatakan, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Dikatakan ketika hari itu kepada jahanam, apakah masih bisa engkau menerima tambahan penghuni neraka wahai jahanam? Tapi jahanam justru menjawab, hal min mazid, justru saya ingin tambahannya Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan ketika itu didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, tidak jauh bagi orang-orang yang bertakwa didekatkan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah katakan, hadza,
surga dan segala isinya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hafiz, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam ayat ini isyarat kata para ulama bahwa orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang bertakwa adalah yang setiap berbuat dosa dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa at-taubah wal inabah wal aubah bermakna wahid. Semuanya bermakna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan at-taubah tingkatan pertama kembali kepada Allah karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, taubah. Dan ini hak bagi seluruh orang-orang beriman. Kemudian ada orang awliya was-salihin. Al-awliya was-salihin yang mana dikatakan mereka al-inabah, kembali kepada Allah. Wajaa biqalbin munib, mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertobat, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat dia meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Dia kembali kepada Allah dengan tambahan ingin menggantikan keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan. Sesuai dengan hadis yang tadi bahwa Rasulullah bersabda lanjutannya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah dimanapun engkau berada dan ikutilah keburukan engkau dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah engkau lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-aubah yang mana betul-betul ini adalah derajat para nabi yang dikatakan sifat para nabi adalah innahu ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya hamba Allah yang sangat baik, terbaik adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah dan senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab kata para ulama, alladzi la ya'isa idza aznaba. Mereka yang tidak pernah putus asa jika mereka berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu, yang sudah berlebihan dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya 3 cara agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah. Para ulama menjelaskan yang pertama adalah an-nadam, bahwa kita harus menyesal atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus naqla'u hadhihi dzunub, al-iqla', bahwa kita harus betul-betul meninggalkan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah al-azmu, azam, betul-betul saya ingin meninggalkan dosa ini. Jika dosanya berkaitan dengan manusia, para ulama menambah yang keempat, yaitu tahallul, yaitu meminta dihalalkan, meminta maaf kepada manusia yang pernah kita zalimi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sakaratul maut datang, sebelum kematian menyapa kita, sebelum matahari terbit dari barat, maka pintu taubat masih terbuka bagi kita. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita. Allah akan menerima taubat dari seluruh hamba-hambanya. Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni semua dosa selain dosa syirik. Maka dari itu mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memanggil kita ketika azan berkumandang, mari kita penuhi masjid-masjid yang ada. Mari kita bersama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Di zaman Nabi Musa, sebagian ulama mengatakan cerita ini cerita Israiliyat, wallahu taala a'lam. Akan tetapi kita mengambil hikmahnya. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya
diberikan paceklik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak turun hujan, bahkan tidak mengalir air, mengalami kekeringan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, dari golongan kaummu ada satu orang yang berbuat dosa bertahun-tahun lamanya, karena dialah daerahmu mengalami kekeringan, wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa mengumpulkan kaumnya, wahai kaumku, ada di antara kalian yang telah bertahun-tahun mengalami dosa. Jujurlah kepadaku, keluar sekarang agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Orang yang dimaksud itu tertegun, kemudian menutupi dirinya dan mengatakan, ya Allah, aku tahu yang disebutkan oleh Nabi Musa adalah aku. Aku telah bertahun-tahun berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Wa qad satartani, dan engkau menutup aib-aibku, ya Allah. Tidak ada yang tahu bahwa aku berbuat dosa, ya Allah. Aku sadari hari ini. Dia katakan, aku sadari hari ini aku telah berbuat dosa dan aku bertobat kepadamu, ya Allah. Tolong tutup dosaku sebagaimana engkau menutupi dosa-dosaku ketika itu. Seketika turun hujan. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam kaget, ya Allah, kenapa turun hujan belum ada dan belum ada yang keluar? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, hambaku telah bertobat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, ketika dia berbuat dosa bertahun-tahun lamanya, aku tutupi aib-aibnya, aku tutupi dosanya. Bagaimana mungkin, wahai Musa, ketika dia bertobat, aku singkap dosanya? Allah itu karim, mahmudi. Allah menciptakan kita. Allah katakan, yuridu an yatuba alaikum. Allah itu senang jika menerima hamba-hambanya yang bertobat. Kembalilah kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita tidak termasuk hamba Allah yang musyrik, maka Allah akan menerima kita dan memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Wa jaa biqalbin munib, yang datang dengan hati yang penuh rasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib akan menutup khutbah kedua ini dengan satu kisah dari seorang dai dari Maroko, yang mana dai ini bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Dan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Para ulama memberikan catatan, tentunya idza jaa bil mausufat as-sahihah min al-ahadits as-sahihah, jika dia datang dengan sifat-sifat yang sahih yang diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad, maka kita katakan dia telah melihat Nabi di dalam mimpi. Akan tetapi jika dia berdusta dengan mendatangkan sifat-sifat Nabi yang tidak sesuai dengan hadis-hadis sahih, maka dia tidak melihat Nabi di dalam mimpi tersebut. Dai ini melihat Nabi Muhammad mengisyaratkan ada fulan bin fulan bin fulan. Fulan dalam bahasa kita si Anu anaknya si Anu anaknya si Anu, termasuk ahli surga. Mimpi itu dia lewat begitu saja, tapi terjadi lagi. Dan dia membuat rasanya penasaran, dan dia ingin menjemput orang tersebut yang lokasinya ada di Makkah. Kemudian dia membawa rombongannya pergi dari Maroko ke Makkah, dari negara Maghrib ke Makkah. Kemudian dia mencari orang yang tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan bin fulan. Ketika sampai di suatu desa yang sangat kecil, akan tetapi tidak jauh dari Masjidil Haram, orang-orang keheranan, ada apa engkau, orang-orang yang mulia, akan tetapi mencari orang ini? Orang ini adalah orang terburuk di kampung ini. Allahu Akbar.
Tapi dai tersebut mengatakan, tidak apa-apa, aku ingin bertemu dengan orang ini. Pertemukan aku dengan orang ini. Ketika bertemu dengan orang ini, dilihat tempatnya yang sangat kotor dan penampilannya yang betul-betul orang tidak ingin melihatnya. Aku mencari fulan bin fulan bin fulan. Kemudian dia katakan, aku orang tersebut. Ada apa kalian mencari aku? Aku adalah orang-orang yang mana satu kampung tidak ingin bertemu denganku. Kemudian dai itu tersebut menceritakan kepada dia bahwa Rasulullah SAW menggambarkan bahwa engkau adalah ahli surga. Dia katakan, tidak mungkin. Salat saja saya, bahasa kita bolong-bolong. Masjidil Haram yang begitu dekat tidak pernah berkunjung kepadanya. Tidak mungkin aku termasuk ahli surga. Tapi dai ini menghibur, mungkin ada satu amalan, yang mana satu amalan tersebut bisa memasukkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, tidak ada. Kalian menghabis-habiskan waktu denganku, pergi. Ketika hendak pergi, maka orang ini mengatakan, tiba-tiba bercerita sambil lututnya masih lemas karena tidak percaya termasuk ahli surga. Dia katakan, ketika sahabatku meninggal, aku jadikan gajiku setiap bulan dibagi dua. Satu untuk aku dan keluargaku, dan sebagiannya untuk keluarga sahabatku yang ditinggalkan, untuk istri dan anak-anaknya. Saat itu dai dari Maroko tersebut bertakbir, Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah. Bahkan dikatakan, kal qawamul lail alladzi la yanam wa kas sha'imin nahari alladzi la yaftir. Dikatakan seperti orang yang mujahid, orang yang membiayai janda, membiayai keluarga yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, maka dia seperti mujahid di jalan Allah pahalanya. Bahkan seperti orang yang qiyamul lail dan tidak pernah tidur, bahkan seperti orang yang saum di siang hari dan tidak pernah berbuka. Pahala yang begitu besar, dia katakan, itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Dia katakan, ayo kita ke Masjidil Haram. Diajaknya untuk pertama kali ke Masjidil Haram. Dia katakan, tidak mungkin aku dengan pakaian seperti ini ke Masjidil Haram. Maka dai tersebut mempersilahkan mandi dan memberikan baju kepadanya. Datang, mandi, kemudian dia mengenakan pakaian terbaik. Sepanjang jalan dai ini menyaksikan matanya mengalir air mata. Dia menangis, menangis dan menangis. Sampainya di pintu Masjidil Haram, semakin keras tangisannya. Dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menangis di Masjidil Haram. Dia terus menjawab azan sampai akhir la ilaha illallah. Dia salat sunnah. Kemudian dia salat bersama imam Masjidil Haram. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika sujud terakhir, dia tidak bangkit lagi. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wajah biqalbin munib, datang dengan hati yang penuh rasa salah kepada Allah. Dalam hadis terakhir, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dzunubuka anana as-sama' ghafartu laka wa la ubali. Jika dosamu setinggi langit, aku ampuni dan aku tidak peduli. Walau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh bumi kesalahan dosa-dosa, dan engkau tidak musyrik kepadaku, ini syaratnya, engkau tidak musyrik kepadaku, kata Allah, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, pintu taubat senantiasa terbuka bagi kita. Selama belum sakaratul maut datang kepada kita, maka kita harus senantiasa beristighfar. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan membuka pintu taubat bagi kita. Kembalilah, tidak ada yang tahu, dan kita sibuk saja dengan diri sendiri. Imam Malik mengatakan, jangan melihat dosa-dosa orang lain itu seakan-akan engkau raja, tapi lihatlah dosa kita seakan-akan kita adalah hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meremehkan orang lain karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang.
Tidak ada yang tahu orang yang terburuk tadi bisa wafat di Masjidil Haram dalam keadaan sujud terakhirnya. Kita tidak ada yang tahu apakah kita ahli masjid. Kita di mana wafat kita ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang penuh salah, kami yang penuh dosa ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang setinggi langit itu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami yang sepenuh bumi itu ya Allah. Ya Allah, ampuni, maafkan dosa-dosa kami yang banyak seperti buih di lautan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Aqimus sufuf. Fa inna iqamatus sufuf min iqamatis shalah. Aqimu wa'tadilu. Diluruskan dan dirapatkan saf salat, karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه
أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد يوم لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك هشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن